Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita kembali bertemu dalam ibadah minggu kita. Mari kita persiapkan hati kita menghampiri Dia. Kita bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat kasih sayangmu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada Bapa yang seperti Engkau, begitu mengasihi dan mempedulikan kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Haleluya.
bagus dan kecapi, kita puji Dia. Haleluya. Selanjutnya kita terima sukacita dari Tuhan ya, terima sukacita surga. Karena hari-hari ini hanya sukacita surga yang memberi kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima kasih
rumah boleh mempersiapkan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar HP saudara, atau saudara boleh memberikannya langsung kepada Bapak Gembala kita. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Ini yang dapat kami persembahan Tuhan, tapi kami mempersembahkan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, kepujian kita segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Jauh lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan itu nyata dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya.
berdoa sebelum kita dengarkan kebenaran firman Allah. Bapa yang di surga, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu. Pagi hari ini, dimanapun kami berada, setiap umatmu yang menyaksikan ini, mereka ada di rumah, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi mereka, boleh menjamah mereka, supaya mereka tetap merasakan kuat kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Firman Allah pagi hari ini Bapa, kiranya hamba-Mu Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sebab sampai saat ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Kita ada di rumah. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang Bapa menguatkan kita, kita boleh ambil satu kesimpulan dan kita boleh amini itu, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, kita adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kita adalah orang-orang yang kuat. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, langsung saja kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diberi nama Simon. Bapak Ibu, Simon adalah artinya buluh. Buluh itu adalah satu tumbuhan yang berumur pendek, dan buluh itu gampang terombang-ambing. Gampang sekali terombang-ambing Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau kita lihat kehidupan kita saat-saat masa-masa ini, apalagi di tengah-tengah pandemik ini yang juga melanda negara kita, Indonesia tercinta ini, kita seolah-olah seperti Simon. Kita seolah-olah seperti buluh yang diombang-ambingkan. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah Simon berjumpa dengan Yesus, dan Yesus pun memberi dia nama Petrus. Yesus merubah nama Simon menjadi Petrus. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena Petrus artinya batu karang, dan di atas batu karang itu Tuhan membangun jemaatnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, batu karang yang mungkin boleh kita lihat di kaki gunung, kita mungkin melihat dia cuma seonggok sedikit saja, tetapi pada kenyataannya batu karang itu kecil di atas, tapi dia berakar besar ke bawah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikian hendaknya hidup kita sebagai orang Kristen. Kita ini orang-orang yang kuat. Kita ini orang-orang yang sanggup dan mampu. Asal ada asalnya. Tapi
Kita boleh buka di Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi teguh asal kita berakar di dalam Dia. Sebagaimana Simon tadi berjumpa dengan Tuhan. Dulu dia seperti buluh yang terombang-ambing. Tetapi saat dia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia hidup di dalam Kristus, dia berakar di dalam Tuhan, dia menjadi kuat. Dia menjadi kuat. Demikian hendaknya hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Hendaknya kita juga seperti Petrus, kuat, berakar di dalam Tuhan. Kita kenal, kita tahu siapa Tuhan itu dari pengenalan akan firman Allah. Jadi kita tidak gampang terombang-ambing oleh arus dunia ini, Bapak Ibu. Kita tidak gampang terombang-ambing oleh berita-berita hoax. Kita tidak gampang terombang-ambing oleh ombak yang besar yang melanda kehidupan kita. Karena kita ini orang-orang yang kuat. Kita harus berakar di dalam Dia. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah pandemik ini banyak pencobaan yang boleh kita lalui bersama-sama. Bukan saja saudara, bukan saja saya, tapi hampir seluruh dunia mengalami pencobaan. Bukan saja pencobaan yang kena penyakit corona itu sendiri, yang kena COVID-19, tapi dampak dari pandemik itu ekonomi. Kehidupan kita mulai berubah. Timing kita mulai berubah. Timing kita bekerja. Timing kita hidup mulai berubah. Mungkin ada yang sudah dirumahkan dari pekerjaannya. Mungkin sudah ada di PHK dari pekerjaannya. Mungkin sudah dikasih pekerjaan paruh waktu atau apa sebagainya. Semua kita kena dampaknya, Bapak Ibu. Semua kita kena dampaknya. Tapi saat kita berakar di dalam Tuhan, saat kita berakar kuat di dalam Tuhan, segala sesuatu yang membuat hidup kita akan hancur itu tidak ada arti apa-apa, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kenapa demikian saya katakan? Kenapa demikian? Baik, kita baca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. So, kenapa kita tidak menjadi kuat? Kita harus menjadi kuat.
Kita harus berakar di dalam Tuhan supaya kita kuat. Sebab pencobaan-pencobaan ini, pencobaan yang saat ini juga terjadi. Ekonomi kita mulai terombang-ambing, hidup kita mulai terombang-ambing. Itu adalah pencobaan biasa. Karena ada yang lebih luar biasa yang kita miliki. Amin. Yaitu Yesus Kristus, di mana kita tetap melekat kuat dan berakar di dalam Dia. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan karena adanya masalah pandemik segala macam hidup kita, kita merasa kekurangan makan karena ekonomi juga mulai terganggu. Mulai ada tangan-tangan jahil yang coba memberikan bantuan dengan iming-iming yang aneh. Jangan kita terpancing dengan itu. Tetapi tetaplah kuat dan berakar di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak makan pada hari ini misalnya, itu adalah pencobaan yang biasa. Tuhan katakan demikian. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa dikatakan pencobaan biasa juga, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Pencobaan biasa itu sebenarnya bukan satu pencobaan yang besar. Contoh, apabila di sini ada uang 1.000, di sini ada uang 10.000, mana yang lebih besar? 1.000 kah atau 10.000 kah? Tentu yang lebih besar adalah 10.000. Yang 1.000 kita anggap kecil. Atau di sini ada uang 1 juta, di sini ada 100 juta. Tentu yang 100 juta lebih besar, Bapak Ibu. Yang 1 juta kita anggap kecil. Pencobaan kita mungkin setara dengan 1 juta ini. Tapi yang Tuhan berikan bagi kita adalah 100 juta ini. Sesuatu yang luar biasa. Bukan berbicara nilai, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah ada punya janji bahwa kita akan diberikan damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala pencobaan di dalam hidup kita ini. Lebih besar kuasa Tuhan daripada pencobaan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tetap kuat. Kita tetap saling mendoakan. Kita tetap saling melayani di dalam hidup kita. Tuhan sudah janjikan yang terbaik. Tidak mungkin segala sesuatunya akan habis dengan cepat. Tidak mungkin. Butuh proses. Untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan pun butuh proses, Bapak Ibu. Butuh proses. Tetap bertahan, karena pencobaan ini pencobaan biasa. Tetap kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang ada di rumah saat ini menyaksikan ibadah online ini, punya segudang masalah, punya segudang konflik, punya segudang unek-unek di dalam hati. Dengan adanya situasi saat ini yang mengguncang dunia, sampai-sampai kita terguncang. Tapi tetaplah berpegang teguh pada firman Allah. Tapi tetaplah mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Berdoa kepadanya. Berteriak, berseru kepada Tuhan. Bukan berarti engkau tidak punya pengharapan. Engkau harus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah mengharapkan yang dari dunia ini, karena engkau nanti akan kecewa.
Tapi berharaplah kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatunya, yang memberikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikian hidup kita hari-hari ini. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap jaga kesehatan kita, kita tetap jaga hati kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Jaga hati, jaga pikiran kita, jaga mulut, lidah, bibir kita. Segala yang kita perkatakan, segala yang kita perbuat, sifat-sifat kita, pergerakan kita, hendaknya itu menyenangkan hati Tuhan. Hendaknya itu mencerminkan kasih Tuhan, supaya kita boleh tetap berakar, hidup dan bertumbuh di dalam Dia. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang menguatkan kita di saat-saat ini, mari kita buka Alkitab kita. Efesus 6 ayat 10 Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana yang pertama tadi saya sampaikan, kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, sebagaimana Kolose 2 ayat 7 tadi. Berakar di dalam Tuhan, berakar seperti Petrus, batu karang yang kecil, tapi di bawah akarnya mencengkram kuat ke dasar laut. Demikian kita harus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saat kita ada di dalam kuasa Tuhan, kita hidup di dalam kuasa Tuhan, tidak ada satupun pandemik di dalam dunia ini yang boleh mengganggu, yang boleh mencoba mengombang-ambingkan kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab damai sejahtera, sukacita, itu yang menjadi jaminan Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur pada Bapa di surga. Kebenaran firman Allah pagi hari ini hamba-Mu sudah sampaikan sebagaimana yang Tuhan boleh percayakan di dalam lidah bibir hamba. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus boleh memberikan pengertian yang lebih kepada setiap umat yang mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap keluarga jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami sungguh bersyukur atas itu. Dan kiranya dari kami, setiap umat-Mu, ada yang lagi kurang sehat Bapa, sakit penyakit dalam tubuhnya, persoalan dalam hidupnya. Kiranya Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang boleh melepaskan mereka dari sakit penyakitnya, yang boleh membebaskan mereka dari segala persoalan hidupnya, agar mereka boleh tetap hidup dan berakar di dalam Tuhan, agar mereka tetap boleh merasakan kuat kuasa kasih Tuhan, dan akhirnya mereka kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita terima berkat Tuhan. Mari kedangkan kedua belah tanganmu. Kita berterima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sambutlah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.